Halo rekan-rekan akademisi, selamat datang di analisis kritis media massa yang berjudul Analisis Framing Pemberitaan Teror Terhadap Media Massa di Indonesia. Apakah kalian tahu? Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang stok kekerasan pada jurnalis atau grafik statistik indeks kebebasan pers Indonesia yang menurun. Masih dibayang-bayangi ya oleh aksi teror dan intimidasi. Jadi, jurnalis yang bertugas menyampaikan kebenaran justru seringkali menjadi target kekerasan. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan dari berbagai macam media sosial. Salah satunya yaitu Kompas.com dan dari media sosial yang bernama Tempo.co. Selanjutnya ada grafik interaktif, muncul dari cara pandang media untuk mengetahui bagaimana grafik terhadap kekerasan seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian ada model analisis framing robot enhancement. Ada 4 elemen penting. Pertama, ada define problem, yaitu mendefinisikan masalah teror tersebut. Dan yang kedua ada diagnosis kasus dengan ikon kaca pembesar atau tanda tanya. Elemen ini melacak siapa atau yang dianggap oleh media itu sebagai aktor utama atau akar penyebab terjadinya teror. Yang ketiga, ada make moral judgment dengan ikon timbangan keadilan. Di sini kita melihat penilaian moral, apakah moralnya baik atau buruk. Dan yang keempat ada treatment recommendation. Treatment recommendation ini dengan ikon lampu. Elemen ini menjelaskan membedah solusi atau rekomendasi apa yang ditawarkan atau didesak oleh media kepada penegak hukum dan publik. Nah, seperti foto yang ada tertera di Stabilo Digital kuning yang menyoroti pemenuhan unsur-unsur berita. Selanjutnya ada grafik lingkaran. Itu menunjukkan presentasi sudut pandang penegak hukum yang mendominasi isi berita pada tindak kekerasan yang ada di Indonesia ini. Namun secara tematik sudut pandang dominan yang diambil media Kompas menekankan pada sisi pelanggaran hukum murni. Isu teror ini dibingkai sebagai kasus kriminalitas biasa, bukan sebagai ancaman sistemik terhadap pilar demokrasi. Selanjutnya, mari kita bandingkan dengan media Tempo.co. Sejak awal, pemilihan judul dari tindak kekerasan diksi di media ini terasa jauh lebih tajam dan konfrontatif. Potongan artikel media yang ditampilkan Stabilo Digital merah menyoroti kata kunci seperti pembungkaman, aktor intelektual, dan impunitas. Media Tempo.co secara konsisten memilih kata yang mengaitkan insiden ini dengan frasa ancaman terhadap kebebasan pers. Kutipan yang diambil bersumber dari koalisi masyarakat sipil dan organisasi jurnalis. Tampilan visual transisi dinamis yang menunjukkan perbedaan kutipan narasumber antara Kompas.com dan Tempo.co. Sudut pandang tematik media Tempo.co tidak melihat ini sebagai kriminalitas biasa, melainkan sebuah serangan terstruktur untuk membungkam kebenaran publik. Selanjutnya, ada tabel perbandingan menyeluruh. Sisi kiri media Kompas.com menjelaskan kriminal, hukum, dan prosedural. Sedangkan sisi kanan media Tempo.co menjelaskan tentang hak asasi, demokrasi, dan politis. Penjelasan ini melalui pisau analisis Robert Edelman terlihat jelas perbedaan seleksi fakta dari kedua media. Media Kompas.com melakukan penonjolan pada aspek hukum acara, sedangkan media Tempo.co melakukan penonjolan pada aspek hak asasi dan keselamatan jurnalis. Kesimpulannya, media Kompas.com mengadopsi ideologi jurnalisme positif prosedural yang berhati-hati, sementara media Tempo.co mengadopsi jurnalisme advokasi yang menempatkan diri sebagai tameng kebebasan pers. Kedua media ini mengonstruksi satu peristiwa teror yang sama,
menjadi dua realitas psikologis yang berbeda di benak pembaca. Kemudian, ada grafik muncul, saring sebelum sharing. Di tengah banjir informasi, perbedaan framing ini menuntut kita untuk memiliki literasi media yang kuat. Jangan menelan mentah-mentah satu narasi tunggal. Jadilah pembaca yang kritis. Sekian yang saya dapat informasikan atau beritakan. Mohon maaf apabila ada penggunaan kata ataupun ucapan yang tidak berkenan. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Nurofida Faradisa dengan NIM 12512600028 dari Universitas Islam Negeri Jakarta. Pesan saya di sini, jadilah pembaca yang kritis. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.